menguburkan mayat dengan kuburan transparan, atau cuma kita membahas praktik penguburan orang non Islam gitu. Begitu. Maksudnya tidak terlalu menjadi pembahasan penting nanti ketika auratnya terbuka atau tidak. Itu diperbolehkan li'anna hikmatat dafni saunuhu anintihaki jasmihi. Karena para musyawirin menjawab boleh dan ada yang tidak memperbolehkan. Sini kami dari satu ulia membawakan konsep yang berbeda. Di sini kami menjawab hukumnya tafsil. Ketika ini terjadi transparan yang dianggap henku, itu menyebabkan wajib bongkar apa sekedar ya sudah haram saja gitu. Ini kajinya usul tapi nggak nyampe. Yang penting ada muroihah, yang penting amnu disibak. Itu bukan kajian, memang itu persyaratan daripada dafnun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Mungkin langsung saja kita buka jalsah kedua Bahsul Masail Kubro Forum Intelektual Santri Salaf Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabrah yang ke-8 dengan bacaan qiraatul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli man nawahu salafun as-salihun ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya kami bacakan deskripsi masalah. Sebagai kuburan transparan, Sail PP Nurul Qadim Probolinggo. Hadir? Sail hadir mana? Baik, terima kasih. Deskripsi masalah. Sebagai pembuka, aqallu dafnil mayyiti ayyakuna fi hufratin taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai wa akmaluhu ayyakuna fi lahdin fil ardil qawiyati wa syakkin fir rakhwati wa ayyakuna wasi'an umkuhu qomatun wa bastatun fihima. Kitab Al-Yaqutun Nafis Sahifah 57 cetakan Al-Hidayah. Mungkin tidak perlu saya artikan karena sudah mafhum semua ya, ini kan sudah alim-alim semua ya. Dari video yang diunggah oleh akun TikTok @Omar Nasri Jumat 30 bulan 7 2021. Ada videonya ini ya? Ada ya? Sudah maklum semua ya videonya? Oh ya, biar ditampilkan oleh Notulen. Mana Bapak Notulen ini? Sebentar saja ya. Mungkin atau gambarnya saja tidak apa-apa mungkin ya. Saya lanjutkan. Tampak pemakaman berbeda dari biasanya. Jika umumnya semua mayat di kuburan menggunakan peti dan dikubur hingga di semen. Akan tetapi pemakaman yang satu ini malah memperlihatkan jasad manusia yang hanya menyisakan tengkorak. Pemandangan itu pun menyeramkan lantaran setiap kuburan hanya ditutup dengan kaca transparan. Tak ayal setiap orang yang datang di pemakaman itu bisa melihat dengan jelas tengkorak manusia tersebut. Selain itu semua mayat juga terlihat tidak dikubur atau ditimbun dengan tanah karena sudah dicukupkan dengan kaca sebagai pelindung. Tak cukup sampai di situ, para warganet
juga dibuat bingung lantaran tak ada satupun simbol agama yang terlihat di setiap kuburan tersebut. Hingga kemudian banyak yang terheran-heran dan menduga bahwa mayat di pemakaman tersebut merupakan kaum ateis. Pertanyaan, dianggap cukupkah menguburkan mayat dengan kuburan transparan seperti dalam deskripsi? B. Karena sudah terjadi, bolehkah mengunjungi makam tersebut dan sebatas manakah kita diperbolehkan ngepoin kondisi mayit? Baik, seperti biasa kami persilakan untuk tahqiqul masail dulu atau tasawur masalah. Bun Budi. Nah, terus Najmul Ulum sarang As-Sa'idiyah. Silakan yang kasih waktu, saya paling belakang. Itu dulu dari timur. Iya. Terima kasih Tor atas waktunya. Yang kami perlu tanyakan di sini mayitnya tersebut. Apakah asalnya mayit di situ lakar-lakar di kuburan di situ apa pindahan begitu? Itu yang pertama. Gimana? Mayit tersebut pindahan apakah asalnya itu mayit? Yang pertama. Yang kedua, di sini saya melihat di videonya itu tidak nampak ya, tidak jelas orangnya. Apakah di sini auratnya itu tertutup apa terbuka begitu? Iya. Iya. Bisa diulang, Pak? Yang pertama asalnya mayit. Apakah memang Yang kedua. Yang kedua itu auratnya mayitnya, ya apa tertutup apa terbuka begitu? Ya. Di kafani apa tidak begitu tuh? Ada lagi? Sudah? Baik. Selanjutnya Najmul Ulum tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, langsung saja yang kami tanyakan. Di situ dikatakan pemandangan itu pun cukup menyeramkan. Nah, menyeramkan itu apakah sampai pada taraf menyakitkan bagi seseorang yang melihat atau tidak begitu? Sakit apa tidak itu ya yang melihat ya? Iya, dapat menyakitkan Ya. itu apa tidak? Ya. Ada lagi? As-Saidiyah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara apa ya? Mana yang bicara itu? Ini Pak. Oh, belum selesai. Belum Pak. Peletakannya itu Pak, apakah seperti mayat seperti biasanya atau didudukkan Pak? Meletakkan. Iya. Oh, harus tanya ke tuan rumahnya itu, ke keluarganya itu. Silakan. As-Saidiyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Bapak moderator. Hal yang harus kita tekankan dan harus kita jelaskan lagi oleh panitia atau Sohibul Asilahnya maksud saya. Cara atau praktik penguburan seperti ini itu mau kita terapkan untuk di agama Islam kita ini atau kita mau membahas agamanya orang kafir gitu. Jadi Agamanya agama apa ya? Iya, maksud saya begini, praktek yang kita bahas ini, apakah nanti setelah dibahas itu mau dipraktekkan untuk tata cara penguburan umat Islam, atau cuma kita membahas praktek penguburan orang non-Islam gitu Pak? Tuh. Baik. Perlu dijelaskan kembali oleh Sohibul Asilang, karena nanti kalau percuma saja kita membahas, tapi praktek ini dilaksanakan oleh orang kafir gitu ya Pak. Ya, terima kasih. Penting pertanyaannya. Ya kalau penting silakan. Dulu.
Terima kasih Pak Moderator waktunya. Yang pertama yang kami tanyakan, apakah mayoritas di sana, artinya orang yang dimakamkan di sana itu memang orang Islam atau mayoritas orang kafir di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah karena sulit digali hingga dikuburkan dengan cara seperti itu? Itu yang kedua. Kenapa yang kedua? Apakah memang karena sulit digali tanah tersebut hingga dikuburkan dengan cara seperti itu? Memang itu kan digali, cuma tidak seperti biasanya yang kita lakukan di sini, Pak. Ya, ada lagi. Yang ketiga, apakah dengan cara tersebut sudah hilang baunya dan bisa menghilangkan bisa terhindar dari binatang buas? Ya. Itu yang ketiga. Tinggal 2 lagi nih, Pak. Masih ada lagi. 5 Pak sebenarnya. Apa yang kelima? Petotok. Yang keempat, apakah tidak ada tanda-tanda semisal dari kain kafan atau yang sejenisnya? Soalnya ini nanti mempengaruhi jawaban kami. Iya, maksudnya apakah tidak ada tanda-tanda? Oh ya. Tertawa kain kafan nggak apa deh. Iya, soalnya kami tadi yang lihat videonya itu disensor, tidak jelas kayak Sahihin tadi itu, Pak. Oh ya, baik. Yang kelima, Bohi boleh. Tulis petotok. Yang terakhir adalah apakah ziarahnya tersebut sama yang dilakukan oleh mayoritas orang di sini? Seperti pertama kita ucap salam, kemudian tahlil dan doa. Yang keenam, sudah yang keenam dan yang ketujuh, udah Pak? Sudah. Tobuk. Sail siap digempur ini pertanyaan, mungkin langsung ini kebanyakan ini. Mungkin langsung sudah enak videonya aja ya. Sebelum kami jawab mungkin ditampilkan terlebih dahulu Mana? videonya biar Notulen bisa lebih dipelajari bersama. Tidak bisa lihat di sini, Tor. Mana ini? Mungkin kalau sudah tidak ada video bisa menampilkan video panitia? Nggak bisa. Baik, mungkin untuk sementara karena petugasnya masih. Baik. Kami sarapan. jawab dari beberapa pertanyaan teman-teman. Nggak perlu penjelasan dari saya, langsung. Sudah saya tangkap semuanya, Tor. Oke, baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah asal mayit itu memang dikubur di sana apa dipindah kan seperti itu? Gimana? Memang pengkuburan mayit itu tidak dipindah, memang sudah dari asalnya pengkuburan di sana. Baik, yang kedua. Untuk yang kedua, auratnya tertutup apa tidak? Auratnya tertutup itu apa tidak? Auratnya itu apa? Ketika kita berbicara masalah aurat, otomatis kita harus mengetahui asal muasal dari pengkuburan yang transparan tersebut. Kondisinya aja gimana? Kondisinya. Kondisi Yang cuman saya ketahui sejauh ini dari pertama buat as'ilah sampai sekarang ini itu cuma terjadi di luar negeri dan itu pun sudah menjadi kerangka tengkorak saja. Jadi sudah tidak ada auratnya. Benar apa kata moderator tadi, ketika ingin mengetahui hal seperti itu maka kita harus ke keluarganya untuk menanyakan hal seperti itu. Yang sampean lihat di tengkorak tak ada aurat saja ya. Begitu. Maksudnya tidak terlalu menjadi pembahasan penting nanti ketika auratnya terbuka atau tidak. Yang menjadi pembahasan inti kita ketika penguburan transparan dan di sana terlihat tengkoraknya. Yang ketiga, yang ketiga menyeramkan sampai taraf idak bagi pengunjungnya atau tidak. Itu masalah idak sudah tergantung masing-masing ya sudah. Yang penting yang mengunjung di sana merasa takut ketika melihat kuburan yang tidak seperti biasanya, seperti itu. Yang keempat, selanjutnya peletakan apa memang posisi duduk atau seperti biasanya, itu sama dengan yang pertama. Belum tahu pasti begitu ya. Terus yang nomor 4, cara membuat yang nomor 5
Ya, yang nomor 5, cara membuat seperti kasus itu kita menghukumi agama Islam atau agama lain. Lah, itu nanti terserah, meskipun itu agama lain, artinya agama non-Islam, itu tidak ada salahnya untuk kita membahas. Karena kita tidak tahu kemungkinan nanti itu terjadi pada agama Islam. Intinya ada 2 kemungkinan. Iya, Muslim intinya, atau non-Muslim. Intinya ada 2 kemungkinan. Seperti contoh seperti ini, Tor. Ya. Mengubah jenis kelamin asalnya itu di Islam tidak ada. Yang ada cuman di dalam agama selain Islam. Tapi toh kenapa saat ini terjadi di agama Islam seperti itu? Kan tidak ada salahnya kita membahas seperti nomor itu. 6, nomor 6. Nah, terus selanjutnya yang nomor 6, apakah mayitnya itu Islam? Bukan, mayoritas di situ mayoritas agamanya di sana. Mayoritas mayitnya di sana Islam. Itu juga masih belum terdeteksi ya Islam tidaknya. Tapi mayoritasnya. Mayoritasnya apa? Diglobalkan saja ketika nanti itu mayitnya Islam, ya. Ketika mayitnya Islam bagaimana dengan pengkuburan transparan, ketika mayitnya non Islam bagaimana juga hukumnya seperti itu. Itu kemudian yang nomor 7. Ya, apakah sulit digali ya? Kalau digali ya tidak sulit karena sudah memang digali tapi tidak ditimbun oleh tanah seperti biasanya. Nomor 8. Selanjutnya, apakah baunya itu hilang? Apakah baunya hilang? Kalau baunya itu bisa mencegah apa tidak? Mencegah hewan buas apa tidak? Yang pertama, pengkuburan secara transparan itu sudah menghilangkan kepada baunya si mayit dan juga bisa menjaga si mayit dari binatang buas seperti itu. Ketika kita lihat dari konsep fikih kita itu sudah sesuai ya. Yang 9. Yang 9, apakah tidak ada kain kafan? Apakah tidak ada kain sama seperti yang pertama itu? Ya, karena kain yang kafannya kita hukumi, gimana itu? Karena yang kita hukumi yang sudah terjadi yakni tengkoraknya sekarang. Ya. Yang terakhir, apakah ziarahnya seperti umat Islam? Ya tidaklah. Yang maksudnya ziarah itu tidak ziarah cuman apa ya? Cuman berkunjung di pemakaman umum sana, ternyata sudah dilihat mayatnya sudah dapat dilihat oleh kita yakni sebagai tengkorak di sana. Intinya gak jelas gitu ya. Bukan tidak jelas, artinya bukan ziarah ini. Iya. Kalau mengunjungi. Kalau ziarah kita ke Baholil, ke Wali Songo itu ziarah ya. Iya kata Kalau sampean. cuman mengunjungi ataupun lewat itu bukan ziarah, cuma lewat. Ya, terima kasih. Baik. Thank you. Gelenon moderator. Bapak moderator. Sudah ya banyak ini. Ada yang kurang enggak? Langsung saja kita. Enggak. Makin Bapak ini eksekusi ini. Moderator. Ini mohon maaf sebelumnya. Moderator, mohon maaf. Maaf, saya kira peserta. Silakan. Kalau kita mau bahas yang luar negeri, tentu nggak mungkin ya, karena sampean nggak mungkin ke sana. Mungkin dianggap yassiru wala tu'assiru. Kita bahas seperti ini aja mungkin ya dari kami. Itu sudah biasa, penggaliannya gampang. Seandainya ya, dimandikan juga, terus dikain kafani juga. Akan tetapi ketika dikuburkan, itu hanya saja di penguburannya pakai kaca. Kalau masalah hewan buasnya, itu kan kaca anti peluru itu kan ada. Misalkan seperti itu. Ya biar tidak melenceng kemana-mana. Yang jelas peserta bahkan sailnya belum pernah ke sana. Jujur saja sumber pertanyaannya ini kan TikTok itu kan. Mungkin sailnya TikToker mungkin ya. Mungkin disederhanakan saja. Ketika penguburannya itu sudah dikain kafani, dimandikan, disolati, terus dikain kafani seperti biasanya, lalu dikuburkan, akan tapi itu tidak pakai tanah. Dikuburkan tapi ditutupnya pakai kaca anti peluru misalkan, biar tidak dimakan hewan buas. Atau seandainya kacanya kaca biasa, bagaimana misalkan seperti itu, biar tidak kalau yang dibahas nanti sampai seperti 7 kemungkinan tadi itu kan bisa jadi tafsirnya bisa 7 mungkin seperti itu dari kami, disederhanakan saja. Mohon maaf. Intinya begini, mungkin ya Sail, ini yang dibahas biar
Ya dibahas saja, kasihan sampai cari ibarat. Sampai capek, saya tahu sampai tidak tidur ya waktu mencari ibarat. Ini yang ditanyakan mungkin bagaimana hukumnya penguburan yang seperti itu, sudah dikain kafani, dimandikan, penguburannya itu biasa. Akan tetapi ditutupnya, hailahnya, kalau bahasa kitabnya kan hailah. Hailah biturab itu tidak pakai turab tapi pakai kaca. Bagaimana hukumnya yang seperti itu? Masuk moderator ya, masukan dari Bapak Perumus. Ya monggo, kalau kita mau bahas secara seperti itu kami persilahkan. Soalnya kami kenapa kok mengglobalkan tadi, karena biar lebih luas pengetahuan kita. Ketika tidak sempurna secara penguburan secara Islami, maka itu bagaimana nanti konsekuensinya. Ketika penguburannya sudah dimandikan, terus dikafani, disolati dan lain sebagainya, cuman tutupnya itu menggunakan transparan, yakni kaca seperti itu. Inti ya, masalah sampean itu ya. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, sudah dianggap cukup mungkin ya. Apa? Kok ngotot sampean? Silakan. Takut saya. Mohon maaf ya, kalau arahan dari Perumus memang ingin mensederhanakan, maka dari Musawirin juga ada yang lebih sederhana mungkin. Apa? Ya, jadi gini, kalau kita sederhanakan, karena memang tadi proses penguburannya itu sedemikian, maka sepertinya logika kami berkata seperti ini. Ini sepertinya bukan prosesi penguburan dari awal, mengingat di deskripsinya itu sudah menampakkan tulang belulang, maka ini sepertinya pindahan saja. Oleh karenanya, sudah dijelaskan oleh saya. Enggak gini maksud saya. Maksud sudah saya ya, cukup ya. Cukup. Bukan moderator. Coba lanjutkan dulu gini. Sudah. Tenang saudara-saudara. Fokus kepada kobernya saja. Yes. Pertanyaan. Dianggap cukupkah menguburkan mayat dengan kuburan transparan seperti dalam deskripsi? Jadi ini yang dipermasalahkan cuma masalah transparannya itu ya, bukan yang lain. Di sini belakang. Al-Khazini. Di timur belakang moderator. Di sini dari timur belakang. Di sini dari timur kelas belakang. Kelas 1 Ulya. Dari timur belakang. Dari timur dengan belakang. Darut Tauhid. Kami pertama Al-Khazini, silahkan. Silahkan. Cek dulu. Terima kasih moderator. Jadi sejak tadi malam 6:30 kami baru ngomong sekarang. Tadi malam saya di pojok sana nggak diangkat sama sekali moderator. Untung saya orangnya nggak baperan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas di i'anatul thalibnya kalau salah disalahkan, kalau benar dibenarkan. Qauluhu wa dafnuhu bil jarri ma'tufun ala ghuslihi wa qauluhu fil lafrati tamna'u ila akhirih wa dzalika li annal hikmatad dafni saunuhu an intihaki jasmihi wa intisari raihatihi wastiqdar jifatihi fasturitat dufratun tamna'uhuma qala sinmim al-hufra al-madkuratu sadiqatun ma'abana'iha fahaisu muni'at madukir kafat. Jadi kalau menurut pemahaman kami di sini dalam masalah makam yang transparan tadi itu kami kira karena itu diperbolehkan li'anna hikmatat dafni saunuhu anintihaki jasmihi. Dicukupkan begitu ya. Diperbolehkan dan hikmah dari sebuah pengkuburan itu saunuhu anintihaki jasmihi wa intisari raihatihi. Ya, bau neloman kaman seperti terima itu. Kasih. Boleh dan cukup begitu ya, cukup dan boleh. Selanjutnya tadi
Darut Tauhid. Ya, silakan Darut Tauhid dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari malam kami menunggu dan sekarang yang diberi kesempatan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk moderator. Menanggapi pertanyaan yang dianggap cukupkah menguburkan mayat dengan kuburan transparan tersebut? Kami menjawab tidak mencukupi. Tidak boleh. Dikarenakan itu adalah termasuk termasuk intihau hurmatihi, termasuk intihau hurmatil mayyit, seperti itu. Ya, baik. Tidak mencukupi, ya, haram dan tidak mencukupi begitu ya. Terakhir kelas 1 Ulia mungkin ada jawaban berbeda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak moderator waktunya. Mengenai dalam hal tadi, ini setelah kami lihat daripada video yang ada, bahwasanya di situ memperlihatkan sebuah kuburan yang digali, kemudian di atasnya itu ditutupi dengan kaca, hanya sekedar dengan kaca. Maka dalam hal tadi, ini kami bacakan dulu ibarat mengenai tentang faslun fi dafnil mayyiti wa ma yata'allaqu bihi. Aqallul qabri al-musili lil wajibi hufratun tamna'u biha radduhuma ar-ra'iha. Yang pertama di situ yaitu harus bisa menutupi daripada baunya, dan sesuai dengan keterangan yang telah dibacakan oleh Sa'il sendiri dalam hal tadi itu kan sudah menutupi baunya tadi, sehingga nomor 2 at-tathiru biha minhu fatuaddi al-hayyu wa tamna'u as-sab'u an nibshiha li akil mayyit. Dan nomor 2 yaitu dapat mencegah dari hewan-hewan, sehingga mengenai permasalahan yang ada sesuai dari arahan daripada Bapak Perumus di situ kan dijelaskan bahwasannya di sini kita ditutupi kaca. Masalah kacanya sendiri ini bisa nantinya kaca yang memang tembus dari peluru ataupun tidak tembus dari peluru. Maka dalam hal ini karena para musyawirin menjawab boleh dan ada yang tidak memperbolehkan, sini kami dari 1 Ulia membawakan konsep yang berbeda. Di sini kami menjawab hukumnya tafsil. Jika menggunakan kaca yang memang kaca tersebut terbukti terbebas ataupun bisa menahan peluru ataupun bisa menahan hewan buas, maka di situ hukumnya dianggap cukup. Dan apabila tidak sedemikian, maka hukumnya di situ tidak dianggap cukup. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Ini ada 3 jawaban. Kami mungkin ingin membahas yang mengatakan cukup ya. Dari Pondok Pesantren Al-Khazini, nanti kita bantai sama-sama ini ya. Silahkan lebih dijelaskan lagi selain yang di i'anah tadi Al-Khazini. Kenapa ini bisa mencukupkan, argumennya silahkan. Lebih ditambah lagi. Kalau tidak ada lagi, kami buka sesi iktirad. Coba gini moderator, sebelumnya ya. Sebetulnya teman kami ini menjawab bahwa di sini dihukumi boleh atau cukup untuk dibilang aqallud dafni, karena memang tadi ibarat deskripsi sudah dijelaskan bahwa itu sudah mencakupinya. Artinya sudah menghilangkan bau raihatul mayyit dan juga mencegah dari nafsus siba. Itu landasan keperbolehannya. Cuman yang perlu dikaji sebetulnya, ini saya agak beda sebetulnya. Cuman ya gimana ya, terlanjur sudah. Yang perlu dikaji sebetulnya ketika nanti dibahas itu tamna'u. Ini kan ibarat saya itu berangkat dari Fathul Mu'in. Wa dafnuhu fi hufratin tamna'u ba'da tammiha raihatan. Ai zuhuraha wasabu'an nabshahu. Laha nabshahu laha fayaqulu nayyib. Sehingga gini, bahasa tamna'u raiha itu ba'da tammiha, setelah menimbun.
Bahasa menimbun dijelaskan dalam kitab i'anahnya. Qauluhu ba'da tammiha muta'alliqun bit tamna'u. Berhubungan dengan bahasa tamna'u apa? Wattammuh raddut turab ilaiha. Jadi di sini pakai tommuh. Tommuh itu identik dengan tanah, menimbun. Sehingga bahasa kaca itu seolah-olah beda dengan tanah. Maka tommuh di sini yang bisa mencegah untuk dikategorikan boleh atau cukup aqallud dafni di sini setelah ba'da tammiha dan hubungannya dengan turab. Maka di sini wattammuh raddut turab ilaiha. Qala fil misbah tamamtul bi'rah wa ghairaha biturabi tamman min babi qatli mula'atiha hatta istawat ma'al ardi. Kemudian watammuha at-turabu fu'ila bihadalik. Jadi di sini dalam konteks untuk mencegah bau dan nafsu itu harus dengan tanah sebetulnya. Cuman kalau dalam sisi yang ditanyakan itu dalam kategori apakah ini sudah mencukupi dalam menjaga mayit, maka sudah. Cuman bahasa sudahnya itu harus ditutup dengan tanah sebetulnya. Oh, berarti ini tidak cukup juga ya. Gimana ini? Ya mungkin sudah mencabut pendapatnya sendiri ya. Kita pindah kepada Darut Tauhid. Silakan yang tidak mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menjawab tidak mencukupi karena itu termasuk menodai kehormatan mayit. Yang mana kehormatan mayit itu sebagaimana semasa hidupnya. Seperti itu. Hikmah dibalik menguburkan, wajibnya menguburkan itu sendiri, itu harus tidak menodai kehormatan mayit dengan tidak menyebarkan baunya dan tidak menjadikan jasadnya itu sebagai sesuatu yang menjijikan. Nah, itu tidak boleh. Oleh karenanya aqallul qabri itu harus tamna'u raihatahu dan tamna'u siba seperti itu. Jadi alasannya cuma itu, gak ada ibarat yang mau dibaca. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mughni muhtaj faslun fi dahnil mayyit wa ma yata'alluqu bihi aqallul qabri hufratun tamna'u ar-rahi'ata was-sib'a. Li'anna al-hikmata fi wujubid dafni adamu intihaki hurmatihi bintisari raihatihi wastigdari jifatihi. Terus ibarat yang kehormatan mayit itu sebagaimana semasa hidupnya. Nah, itu ada di Hawil Kabir. Warwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala hurmatul muslimi ba'da mautihi ka hurmatihi qabla mautihi. Nah, itu kehormatan orang muslim sebelum ia meninggal, setelah ia meninggal sebagaimana kehormatannya sebelum ia meninggal. Wa kasru admihi ba'da mautihi kakasrihi qabla mautihi. Nah, baik. Wa yastaru maudi'ahu alladhi usalu bihi fala yara ahadun. Nah, itu permasalahan di sini kan kaca transparan. Otomatis seseorang itu bisa melihat langsung kepada mayit. Nah, dalam pemandian mayat saja itu tidak boleh orang tersebut semerta-merta langsung melihat pada mayit yang sedang dimandikan, kecuali orang yang bertugas, kan seperti itu. Karena kenapa? Karena itu termasuk hadku hurmatil mayit. Sudah. Ini kesimpulan daripada Darut Tauhid adalah tidak mencukupinya karena menghilangkan hikmah daripada syariat menguburkan, yaitu menutupi kehormatan mayit atau merobek, ini mencegah merobek kehormatan mayit. Saya buka dulu sesi i'tirad. Albir sama ya Syekhona Holil sama Lubul Labib, silahkan. Pertama saya pasrahkan kepada Albir. Ya, saya menguatkan yang mengatakan tidak cukup ya. I'tirad. I'tirad yang mengitirati yang tidak mencukupi. Oh, yang i'tirad tidak mencukupi. Saya mengatakan ini tidak mencukupi. Iya, ini kurang fokus sepertinya Albir. Iya. Silakan. Ya gini loh.
saya mengatakan yang tidak boleh itu kan dari kitab Nihayatul Muhtad, aqalul qabri al muhassinil wajib khufratun tamna'u ba'da rutmiha ar-raihata wa tamna'u sabu'a. Jadi begini, mengkubur itu ya harus mencegah dari bau dan mencegah dari hewan buas. Syaratnya apa? Ba'da rutmiha, setelah kita menguruk tanah yang ada di atas tadi. Ketika itu tidak ba'da rutmiha maka tidak boleh, meskipun tamna'ur raiha wasabu. Ya berarti kan Nah, menguatkan. kan tidak boleh. Berarti sama tidak cukup kan? Iya, tidak cukup. Ya. Yang Lubul Labib, silakan yang mau itirad. Tidak mencukupi. Gak jadi. Perwakilan Tor. Mana tadi? Ini. Ya, Zainul Hasanin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memandang dengan yang dibacakan dari awal, ibarah dari yang mengatakan tidak diperbolehkan, di situ hanya ibarah dasar yang hanya bisa, yang enggak cocok dengan dalam deskripsi masalah. Berarti kurang banyak nyari ibarahnya. Padahal di salah satu kitab di situ ada yang langsung tertuju seperti halnya bangunan di bawah tanah, kayak gitu, Bangunan ya. di bawah tanah. Iya, bawah tanah. Nah, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti mengatakan boleh kan? Ya, cukup. Iya, maksudnya itirad di sana. Silahkan. Ibarahnya terlalu dasar, itu pemikirannya terlalu dasar itu. Padahal ya. Dalam pembahasan aqalud dafni kan cuma 2 batasnya, tapi kan kita harus memandang dalam deskripsi masalah. Yang ada dalam kuburan itu orang siapa? Orang kafir. Orang kafir kita biarkan saja, ya sudah, dihormati. Masa orang kafir hormat? Ada kafir dibiarkan. Kafir dhimmi. Kafir harbi. Oh. Kan ini kafir harbi. Enggak, misalkan orang Islam seperti kata Sa'il tadi gimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikutip dalam kitab Mughniul Muhtaj. Wa qala ba'du syurrahi hadal kitab, innahu la yakfi afdafnu fi ma yasna'u al-an bi biladi Misra was-Syam wa ghairihima min aqdi azji wasi'in aw muqtasidin sabahi baitin li muhalafatil khabar wa ijma'is salaf. Wa haqiqatu baitun tahtal ard fahuwa kawai fi gorin wa nahwihi wa yusaddu babuhu. Jadi kalau kami ini mengatakan boleh, jadi yang memandang orang kafirnya, paham? Yang cukup itu ada bangunan. Enggak cukup ada bangunan dengan menggunakan kaca tersebut, tapi dalam deskripsi pertanyaan ini kami mengatakan cukup karena memandang orang kafir itu layajibani. Apa layajibani? Ad-dafnu wa takfin, sholat haram. Misalkan gitu. Orang Islam tidak cukup kalau orang Islam. Berarti kalau sama. Ini yang dibahas kan pertanyaannya. Zainul Ya, Hasan sudah Prinsip, ya. Pak. Ini Ya. Pak. Sudah ya. Zainul Hasan Prinsip, Pak. Ini saya minta, ini kan dari yang menjawab tidak mencukupi, alasannya 2. 1, dasarnya tidak ditimbun dengan tanah. Yang kedua, menyalahi hikmah penguburan. Silakan Kafah dan Nurul Huda Al-Hikmah. Silakan. Kafah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya tadi bagaimana benar? Lah gimana ini? Gak fokus juga ini. Enggak, saya dengarkan. Ini yang tidak mencukupi itu alasannya akan 2. Silakan ditanggapi. Yang pertama tidak ditimbun dengan debu, yang kedua karena menyalahi hikmah penguburan yang berupa menjaga kehormatan mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah untuk penguburan tersebut memang harus dengan debu?
Dan Gimana yang kedua, menurut sampean gimana? Tidak harus. Ya silakan. Kenapa? Karena batasan dalam penguburan atau pemakaman hanya ada 3. Pertama hufroh. Yang kedua mencegah keluarnya bau mayit tersebut. Yang ketiga yakni harus mencegah dari mangsaan hewan buas. Dalam ibarat Hasyiah Asy-Syabra Malisi Nihayatul Muhtaj, wa ma'lumun anna dhabitud dafni syar'i ma marrah fa in mana'ah dzalika kafa wa illa fala. Jadi fa in mana'ah dzalika ini kembali terhadap masalah yang 2 tadi, yakni mencegah bau pertama, yang kedua mencegah mangsaan dari hewan buas. Sehingga ketika sudah mencukupi 2 tadi saja, kita tidak perlu untuk menimbunnya dengan tanah. Artinya meskipun bukan dengan tanah, seperti dengan kaca tadi, kalau seandainya bisa tercegah dari mangsaan hewan buas atau baunya tidak keluar sehingga menjadi cukup. Artinya batasannya tidak harus ditimbun dengan tanah, ditimbun dengan apapun, asalkan seperti tadi fa'in mana adzalika kafa. Ya baik, berarti ada ibarat sore tidak tentang itu tidak wajib pakai debu. Tidak ada, cuman yang ada seperti tadi, batasannya seperti itu. Baik, terima kasih. Ini tanggapan saya ya. Dari Al-Hikmah, silakan. Saya dulu tadi, Tor. Ya, sampean Ya, dulu. Oke. Jadi gini, kita jujur-jujuran saja dalam menghukumi masalah ini. Saya khawatir nanti kalau kita agak jujur dalam menghukumi ini, jodoh kita nyangkut di kuburan. Pertama, gini, kalau dari mana tadi? Dari sana masih menyinggung hadkan dihurmatil mayit. Pertama, dalam kasus kita, ini kita tidak bisa pungkiri bahwa ini mayitnya orang kafir. Misalkan Islam. Enggak, saya tidak anu itu, untuk orang kafir dulu. Oke. Karena kaitannya dengan orang kafir, konsep hadkan dihurmatil mayit, saya rasa tidak ada kehormatan. Terbukti dalam kasus menjadikan kuburan orang kafir sebagai masjid, itu enggak apa-apa boleh. Karena alasannya apa? Karena enggak ada kehormatan bagi mayit. Sepakat kan? Saya coba bawakan ibarat dari Umdatul Qori yang kasus ketika membongkar kuburan orang kafir itu ternyata diperbolehkan karena memang tidak ada kehormatan bagi orang kafir. Apa itu? Ya kafir. Ya pokoknya kafir gitu dulu. Ya gak bisa gitu, Mas. Dakaro ma yastambitu minhu minal ahkam ilangkol wa fihi jawazu nafsu kuburil musyrikin jawazu nafsi kuburil musyrikin li'annahu la hurmata lahum. Ya, baik. Itu untuk konsep yang hadkan. Yang kafir. Ya. Nah, misalkan bukan kafir. Sepakat. Enggak, kita menghukumi masalah apa, menghukumi persepsi. Itu dulu. Saya rasa kita harus menghukumi kasus kita sekarang. Makanya saya rasa dari Sail ini kayaknya kok gak prinsip dari tadi. Kan sudah prinsip, Mas. Ini Landa. bisa saja kafir, bisa saja Islam. Kalau masalah itu sudah ya, kalau tidak punya ibarat, kalau kafir gak usah dibahas, Tor. Silakan Al-Hikmah. Di sini ada ibarat yang saya yang dibentak oleh moderator tadi. Al-Hikmah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang perlu kita tanggapi yang perlu ditanggapi oleh yang menjawab ini boleh ya. Dalam Tidak masalah diperbolehkan. tidak diperbolehkan di Gimana? sini adalah konsep dari ibaratnya. Pertama saya mau mengkerucuti dari ibaratnya. Yang ibaratnya itu memaparkan adalah apa? Ini diperbolehkan. Ibaratnya Tidak itu diperbolehkan. begini moderator. Gimana? Yang dibacakan oleh yang menjawab boleh di sini ibarat yang diperbolehkan. Begini, karena ibarat yang dibacakan itu intinya mencegah terhadap syabak itu. Ya, katakan seperti itu. Cuma itu yang pertama. Yang kedua, dalam masalah penguburan itu intinya ketika kita membahas penguburan ini hanya istilahnya adalah fikul, secara istilah penguburan itu adalah muwaritul mayit fit turab, adalah meletakkan mayit ke dalam debu. Intinya katakan seperti itu. Dalam masalah sadduhnya itu tidak harus turab. Silakan. Ya, dibacakan. kami bacakan yang sadduhnya tidak boleh turab ini dalam i'anah tolibinnya dikatakan begini.
wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'uhu at-turabi alaihi. Itu haram hukumnya menguburkan tanpa adanya pencegah terhadap mayit. Debu bisa mencegah, itu haram ya, dikuburkan secara langsung. Ya. Qauluhu wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'uhu at-turabi alaihi fayajibu saddul qabri. Sadduh di sini tidak harus di sini berupa harus berupa semen atau berupa yang cor-coran, akan tetapi boleh berupa kaca, intinya satu daripada turapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengusung konsep ini akan menimbulkan terhadap kehormatan mayit. Kan kehormatan mayit ini sama dengan kehormatan orang yang hidup, itu seperti itu kan? Alasannya tadi perlu kita garis bawahi. Kehormatan di sini apa yang menjadi kehormatan? Sedangkan dalam proses penguburan dalam mayit di sini sudah ada pengkafanan, kan seperti itu, tidak menampakkan aurat. Itu apa yang harus kita dihormati mayit, yang tidak menghormati mayit itu dalam sisi apanya seperti itu? Jadi tontonan itu, Mas. Ya, cukup. Saya di sini Tor. Ya, santai dulu. Ibarat yang yang diminta oleh moderator tadi. Biar lebih terarah, kita minta arahan dulu ke Bapak Dewan Perumus, kami persilakan. Setahu saya itu dafnon itu adalah, setahu saya ya, khufratun fi ardin. Enggak sah tinggi-tinggi di Safina seperti itu. Akhirnya muncul soal seperti ini. Ini kan terjawab di Safina. Khufratun fi ardi baru tamna. Jangan tamna dulu, tapi khufratun fi ardi baru tamna. Ini kan jenengan maaf, gayanya ahli usul tapi nggak nyampe itu loh. Yang ditanyakan gampang kan? Yang ditanyakan adalah dianggap cukupkah menguburkan mayat dengan kuburan transparan seperti dalam deskripsi. Sekarang lihat, ini ardun bukan, khufratun bukan. Nah ya, tamna enggak? Nah, ini kita tidak melihat dari sisi yang lain khurmahnya ya, tapi melihat dari sisi satu adalah khufratun adalah fi ardin baru tamna royah. Nah, ini kita harus tahu keadaan yang sebenarnya. Apakah seperti dibuat akuarium? Apa cuma diletakkan di dalam, jadi lo nganggu dinding are terus nganggu kaca? Apa? Apanya? Diletakkan di dalam, cuman sahdunya itu bukan pakai pakai kaca seperti itu. Cara menutupnya itu. Cara penutupnya ini kan sebiasa. Akhirnya coba saya dicarikan takbir bahasa dafnun itu apa? Itu ketemu kok. Dafnun itu apa ketemu? Baca jauh-jauh. Iya. Iya. Kalau dafn itu sebenarnya fil arti itu sudah cukup, Pak. Sehingga bahasa tamna'uh itu kan nanti alasan dari dafnnya, alasan dari hafrunya tadi, Pak. Dari hafru itu muncul tamna'uh, kan ngeten, Pak, rumusannya barusan. Itu ada persyaratan, bukan muncul, memang persyaratan. Iya. Dari dafnun yang memang hafratun yamna, atau istilah Safina adalah sak dedek sak pengawe. Ya, bikodul komah wal itu dal ini. Nah, kira-kira maaf, memakai takbir nafsu dafnun itu lemahnya apa? Ini Pak, lemahnya. Lemahnya ini bahas cukupnya ya, bukan bahas masalah tadi apa tuh intihak. Mestinya bukan intihak, hadku hurmatul mayit, bukan intihau, tapi hadku hurmatul mayit. Terus hadku hurmatul mayitnya di mana? Coba. Gak ada. Ini Pak, lemahnya barusan. Lemahnya, iya. Kita wujudkan. Ya. Ngeten Pak, barusan tadi saya mau jawab, kalau memang syarat penguburan itu kan ada 3. Pertama hadfu, yang kedua tamna'ur ro'iha, yang ketiga aman dari siba. Itu lemahnya nanti kalau tidak pakai urf, sumur itu lebih aman daripada kubur, Pak. Loh, berarti baca kitabnya sama nggak lengkap. Soalnya kubur itu kan iya, baca kitabnya nggak lengkap hingga
sana disuruhkan umpama beda orang sampai atas etopoi lemah dicot gak cukup. Mengapa? Iya karena gak hafru. Dafnun. Iya karena gak hafru kan Mbak. Lah iya karena iya. gak dafnun gitu loh. Sumur kata sudah memenuhi 3 syarat. Lain coba sama kata dafnun itu apa? Dafnun itu kan penguburan, Ya, cuma iya. syaratnya harus hafru. Lah gini loh, lihat. Sama coba takbirnya dibaca, mahu adafnun. Punya takbir enggak? Ada Pak. Coba dibaca. Ini kalau masalah dafnun itu gini, wa qala ba'du surah hadal kitab innahu la yakfi ad-dafnu fima yasnau alam bi baladi Mesir. Ngeten. Ma huwa ad-dafnu? Ad-dafnu itu ayakuna fi hafrati. Lah ya, coba diteruskan ayakuna fi hafro fi artin dan sebagainya. Iya. Yang lengkap lah, enggak usah gaya usul lah. Ini cuma kiai semua, ini ngerti kabeh bab itu loh ya. Karena tadi setelah saya maaf saya di luar, saya dengar ini kajinya usul tapi enggak nyampe. Yang penting ada muroihah, yang penting amnu disibak, itu bukan kajian, memang itu persyaratan daripada dafnun. Munculnya dafnun baru persyaratan itu. Jangan kok diambil filsafat, ini enggak filsafat, memang begitu. Lemahnya kalau gak ada uruf nanti Pak, semua yang berlobang asalkan hafru tamna'ur rohiha juga amnu dasibah. Gak usah, gak ada, takbir urfu gak ada. Coba zaman saya ingin takbir sampai dafnun itu apa? Gak punya takbir loh sampai itu. Ya aku lu dafnun itu sudah jelas Pak. Ad-dafnu huwa, itu akolul dafnin. Dafnin kalau sudah muktabar baru pakai ini. Ad-dafnu huwa, kalau sampai nggak punya takbir, coba minta ke yang lain dulu aja ya. Santai aja ya. Ini mungkin takbir yang ini yang akolul dafni, Pak. Ini yang maksud hafru. Ini Pak, hafru ini, Pak. Baik, Sebentar, tenang ya. Ini. Jadi sudah ada pengarahan bahwa ini menurut Dewan Perumus tadi sudah kiranya mencukupi, namun belum final. Kira-kira kelemahan daripada ibarat takrif daripada kuburan tadi dan syarat-syarat yang 3 tadi kira-kira apa? Sebentar, moderator. Perumus sebentar. Ihya ulum. Ada lagi. Fatihul Ulum. Darussalam. Oh ya, ada tambahan, silakan. Sebentar ya. Pending dulu. Ini sebenarnya sudah mau mengerucut ya. Ini kalau yang diminta sama Kiai tadi itu masalah dafnun. Kayaknya peserta emang nggak ada yang membawa definisi dafnun. Pertama. Kedua, ini tadi ada yang mengusung ibarat tujuan maksudul a'zam dari penguburan itu kan sonuhu anintihaki seperti rihihi kan seperti itu, jismihi anintihaki jismihi. Sebenarnya kalau menurut kami tambahannya sebenarnya sebatas mana hurmatil mayyit, yang harus hurmat itu sebatas mana? Sebatas mana? Terus kalau masalah dafnun, kalau kita geret ke permasalahan barang siapa yang ikut mensolati jenazah, itu kita akan mendapatkan pahala kirot kan. Kalau sampai ke dafnun itu kirotani. Di sana itu kalau nggak salah ada penjelasan maksud dafnun di sana itu, yang dimaksud dafnun tamamu apa? Taswiyatul ardih bitamam yang pertama. Yang kedua, yang penting sudah masuk ke dalam kubur meskipun wa illam yuhil alaihi turab, walaupun tidak ditutup, itu sudah masuk dafnun kalau hanya sebatas dafnun saja. Kalau Coba saya minta dari peserta saja. Pertama, dafnun itu dalam masalah ini sebatas mana? Terus yang kedua yang kami minta, hurmatul mayyit itu sebatas apa? Masalah apakah hurmatil kalau mayyit hanya dilihat itu intihak hurmatil mayyit? Ini Pak. Hurmatil mayyit di sini ada. Ya, ini. Baik. Yang tadi saya Pak. kasih pertama ini yang mau dibahas sebagai arahan daripada kedua perumus tadi. Yang pertama batasan dafnu itu kelemahannya apa?
Yang kedua, batasan hurmatil mayyit itu apa begitu? Batasan hurmatil mayyit di sini ada. Silakan Ihya Ulumuddin dulu. Ihya Ulum. Silakan. Ada mic-nya? Mic-nya. Ya, silakan langsung. Ta'rifu dafni fil lughat bimakna al-muwaroh. Wasatri yuqalu dafanal mayyit warohu wa dafana sirrohu ay katamahu. Wa fi istilahi muwarotul mayyit fit turab. Nggih, terima kasih. Jadi harus turab. Muwaroh dengan turab itu kelemahan menurut sampean. Ya, terima kasih. Fatihul Ulum, silahkan. Lah di sini Tor. Ayah, mungkin perumus dulu ya. Saya itu aslinya di kitab-kitab kontemporer gak patek seneng. Karena takbir ini mentah dengan takbir sampeyan, ada orang diletakkan di atas tanah, terus diberi tanah, ternyata nggak sah. Ya kan? Menurut takbir sampeyan sah. Sah ya? Menurut sampean sah? Menurut kitab sampean sah ya? Ntar. Takbir sampean? Sah ya? Gimana? Bangun gimana maksudnya? Makanya dafnun yang kita bahas tidak hanya dafnun lughat, tapi dafnun yang terkait dengan tashizul mayyit. Ya. Ketika ta'adzuril hafri maka boleh untuk dibangun di atas. Salah satunya solabah Kita nggak usah nambah masalah dulu. Takbir dalam mausu'ah ini cukup. Cukup secara global cukup. Coba diulangi lagi, yang jelas mas. Yang saya hafal ini. Mu'abi makna muwaroh wasatri. Coba dibaca lagi, biar yang lain dengarkan. Takbir syara'annya, dafnun syara'an, coba dibaca lagi biar jelas. Ta'rifu dafni fil lughat bimakna muwaroh. Wa istilahan muwarotul mayyit fit turab. Nggih. Enggak. Ini yang masalah hafrun ini. Ini. Coba, maka saya katakan, begini. Kalau kita murni dari takbir ini maaf, bermasalah. Coba gini sebelumnya, kalau hafroh saja itu tidak bisa disebut dengan dafnu. Baru ketika nanti sudah ada kategori dafnu, itu ketika sudah ada hafroh, kemudian ditomuh. Ditomuh itu bahasa satruhnya. Nah, iya. Nah, ketika sudah lengkap baru disebut dengan dafn. Kalau sudah dafn cukup atau tidak? Kepahaman sampean itu muncul dari ibarat ini. Yeah. Apa muncul dari takbir lain? Gabungan, Pak. Gabungan. Di kitab I'anah. Ya. Oh, saya katakan kalau kitab itu Safina saya ada, enggak saya ada. Kefahaman seperti itu muncul dari nafsu takbir, maaf tadi mausu'ah, apa yang lain? Lain. Nah iya kan selesai kan itu kan. Saya katakan saya nggak senang dengan takbir ini karena nggak bisa takbir ini mewakili. Demonstrasi dengan kitab salah. Lah enggak. Kalau sudah istilahkan itu cukup, mestinya cukup. Nggak cukup ini. Lah istilahan ini takbir coba diulangi lagi. Istilahan biturab loh. Sampai maaf jangan biasa baca takbirnya sendiri, tolong dipahami takbir orang lain coba. Satrul mayyit biturab. Saya gini. Satrul mayyit biturab itu takrif secara istilahi. Sehingga nanti sama dengan dalam kitab I'anahnya. Oke, menutupi mayit dengan tanah. Coba baca.
Ini. Ya mungkin dibacakan saja yang bangunan yang tidak cukup itu gimana? Ya ini yang tidak cukup. Ada ini. Ya yang tidak cukup ini. Ini yang tidak cukup. Ya, lubul apa? Lubul labib. Lah ya. Terima Silakan. kasih. Tunggu dulu. Tolong Silakan. budayakan Baca. hidup antri Mas ya. Bangunan Ini, itu Tor. tidak cukup. Iya. Ini katanya ibaratnya apa saya dulu? ambil dari Tuhfatul Muhtaj. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid dafni wa ma yatba'uhu. Aqallul qabri al muhassili lil wajib. Hufratun tamna'u ba'da tammiha ar-ra'iha. Antadharo fatuaddi wasabu'a. Lah terus di i'anahnya itu ada juga fi hafratin tamna'u wa dzalika li anna hikmatud dafni saunuhu an intihaki jismihi wa intisari raihatihi al mustalzami li ta'adzabihi li ta'adzabiha wastigzari jifatihi. Lah ini yang kami beratkan tentang istigzaru jifah. Ya, ini. Oke, kalau ketika moderator. Ya, silahkan. Ketika Gak ada. istigzaru moderator. Bismillah. Iya, kalau sudah jadi Bismillahirrahmanirrahim. Mutakharrijin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bangunan. Iya. Dalam kitab Hasyiah Asyir Malisi, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'lumun anna dawid ad-dafni asyar'i ma marra illa anqal. Wa ulima min qawli hufratu adam iktifa bi wad'ihi ala wajhil ardi wal bina'i alaihi bima yamna'u dhainika. Di sini sudah tidak dianggap cukup seperti itu. Harus sebagaimana yang sudah dijelaskan yang awal tadi, meskipun bina itu ada hufrahnya apa tidak? Ada, cuma di situ harus ada turab yang menutupinya seperti itu. Mungkin cukup ya. Cukup. Ini. Idza wudi al mayyit ala wajhil Saya ardi. coba sebentar. Saya minta yang takbir tadi. Itu kan takbir Syafi'i ya. Mausu'ah Syafi'i enggak? Iya, yang Syafi'i apa pendapat mazhab lain? Hah? Syafi'iyah apa pendapat menurut mazhab lain? Iya. Makanya jangan dikakan tok, Dre. Biar diruntut. Itu pendapat Mausu'ah itu Syafi'i, apa Maliki, apa Hambali? Campuran. Jadi terima kasih ya. Cuma segitu tuh yang nggak tahu ya. Dari Al-Wasit. Ini Pak yang diminta Fadilun moderator tadi. diberi waktu apa Dari tidak, Al-Wasit. Moderator. Ini Tor. Yang diminta sampean Tor. Moderator simpulkan dulu. Ini ya. Ini bangunan yang ada hufrahnya tetap tidak cukup, itu ada yang punya ibarat. Tidak, ini. Ini toh tadi itu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wudi al mayyit ala wajhil ardi wa wudi'a alaihi ahjarun kathiratun au turabun au nahwu dzalik mimma yaktumu raihatahu wa yahrusuhu anil akli siba fala yakfi dzalika illa in ta'addaral hufru li'annahu laisa bidafnin. Gitu. Langsung saya tanggapi itu. Kenapa tidak dianggap cukup? Ada hufrahnya apa tidak? Itu salah paham itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah paham. Ada. Itu salah paham. Itu salah paham. Syaihona Holil. Ya, kita runtut dari awal nih, Dor. Dari awal ini memang standar kuburan itu tadi sudah dikatakan adalah hufrah. Ya, hufrah. Hufrah, kemudian ada tadi turab ya. Turab. Tetapi di sini ya, Dor. Yang kita ketahui dari masalah yang sesuai dengan pertanyaan yaitu apa tadi? Memberikan kaca di atasnya, itu kita masuk sebenarnya sama seperti buyutun tahtal ardi. Itu buyutun tahtal ardi ada turab, ada hufrah. Itu tetapi kenapa tidak mencukupi, Dor? Tidak cukup itu. Iya, kenapa? Katanya cukup tadi. Loh, tidak itu, Dor. Silakan dibaca. Ini ada. Tidak cukup itu, memang. Di sini cukup toh. Enggak cukup. Cukup beda orang. Cukup untuk menikah. Ini tidak mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu hufratun annahu entar lu. La yakfi ad-dafnu fima yasna'u al-an bi biladil Misri wa Syam wa ghairihima min aqdi azjan wasi'in amuktasidin shibhi baitin li mukhalafatil khabri
wa ijma'i salaf wa haqiqatu baitul tahtal ardi fa huwa kawataihi fi gharin wa nahwihi wa yusaddu babuhu. Jadi Coba ini di sini, sesuai Tor. toh. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Karena sampean mukhalafatul khabri wa saya ijma'i kembalikan salaf. ke Bapak Jadi perumus supaya dirumuskan, nanti sampean bisa iktirad ke Bapak perumus. Terima kasih. Gimana? Coba sama mau apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami mempunyai sebuah ibarat yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bi hufratin wad'uhu biwajhil ardi wa satruhu bi kathirin nahwit turab aw hijarah fa innahu la yujzi'u. Itu tidak mencukupi. Bismillah. Inda imkanil hufrah, ketika memungkinkan untuk menggali. Wa in mana'a ar-riha was-sab'ah, walaupun terjaga dari angin atau satwa gala atau hewan buas, li'annahu laysa bidafnin, karena itu bukan dinamakan mengubur. Saya lihat setelah saya evaluasi takbir memang enggak ada. Ini wasit, Pak. Ini moderatornya. Cuma kami mau bicara, silakan mau bicara. minta sumbangan sebentar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin membacakan apa ibarat yang diminta oleh Bapak moderator. Itu bangunan tapi ada hufrahnya. Dalam kitab Hasyiah Inadat Talibin, Bismillahirrahmanirrahim, wa kharaja bi hufratin wad'uhu bi wajhil ardi ay fala yakfi li annahu laisa bidafnin. Sama ya. Wa fi hukmihi itu bi wajhil ardi. Wa fi hukmihi wa fi hukmihi hufratun la tamna'u ma marra idza wudi'a fiha summa buniya alaihi ma yamna'u dainik. Jadi hufrah yang tidak bisa mencegah kepada bau atau hewan buas kemudian dibangun hingga mencegah kepada duanya tersebut, itu disamakan dengan mengubur fi ala wajhil ardi. Gak cukup juga Pak Perumus itu. Menurut panjenengan dalam asalah ini cukup gak? Ya karena di situ itu bukan dafnun. Ya, dalam asilah ini sudah mencukupi belum? Belum mencukupi. Belum, justru dengan tak bersama belum mencukupi ya? Belum mencukupi. Ini saya ingat, ada nggak yang sudah mencukupi? Karena kalau nggak belum mencukupi, konsekuensinya harus dibuka lagi dan dicarikan daftar lagi. Iya, harus itu. Kuburan orang non-Islam itu nggak bisa. Keren. Ada nggak dalam kasus ini yang sudah mengatakan cukup? Pakai akoludofan cukup. Pakai akoludofan cukup. Pakai konsep apa? Ada nggak? Tidak ada. Akoludofennya, Pak. Loh, lah iya akoludofan sudah cukup, kan cukup. Menurut sama cukup nggak ini? Enggak. Cukup. Cukupnya, coba disampaikan cukupnya apa? Karena sudah memenuhi akoludofennya, Pak. Akoludofennya apa? Sudah memenuhi 3 syarat. Yang pertama hafru, yang kedua aman, yang ketiga tidak akan dimakan. Cukup. Saya di sini juga cukup. Tamna urroiha. Tidak cukup, Pak. Di Cukup. Di sini ada dalil yang mengatakannya tamna urroiha itu juga tidak cukup. Karena syaratnya tidak memenuhi. Ini. Kalau ini dicukupkan, ya misalkan sudah tamna'ur ro'iha dan siba, kira-kira memang seperti ini kan dalam syariat, cukup hanya sebatas ro'iha dan siba. Tapi ngapun apa tidak memandang sebentar, tidak memandang transparannya ini. Ini yang transparan. Itu masuknya kepada nanti istiqdar jifah, Pak. Ya. Karena itu masalah tafsirnya tetap seperti itu. Ini kan cuma hakkan li hurmatil mayyit. Ro'iha siba. Oleh karena itu cukup ini sebenarnya. Andai kan tidak transparan. Lah kalau misalkan transparan, apakah masih dikatakan cukup juga? Tidak cukup. Nanti masuk kepada ini kita. Oleh karena itu masuk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan hal dalilnya tersebut. di sini. Coba begini ya. Hikmah dari dafnuh itu memang tadi disebutkan saunuhu anisiba, kemudian tamna'u ro'ihatahu, itu hikmah. Nah ya, itu hikmahnya. Yang namanya hikmah itu bukan ilat. Karena hikmah itu bukan ilat,
maka meski hikmah itu tercapai, kalau ilatnya tidak tercapai, maka belum dianggap cukup. Makanya kemudian ditaruh di atas tanah, kemudian dicor, itu kan sudah tamna'us siba, sudah tamna'ur raihah, tapi itu enggak dianggap cukup karena ini hanya sekedar hikmah. Nah, itu perlu diperhatikan. Mohon waktunya Bapak. Kemudian di kitab-kitab itu kan hufratun tamna'u itu ba'da tommiha. Tommiha di situ sebagai bentuk kewajiban yang ketika tidak dipenuhi berkonsekuensi haram, apa sebagai sebuah persyaratan yang ketika tidak dipenuhi tidak mencukupi. Nah, gini Pak. Di sini Bapak saya Pak, yang di sana itu dibaca lagi, nanti kita dengarkan, kita kritisi kan yang di sana tadi nggak cukup, yang sudah hufroh tapi hufrohnya nggak tamna'u, cuma dicor kemudian. Di sini Pak, hufrohnya itu tamna'uh, tapi tamna'uhnya bukan sebab dengan dikembalikan ya, lagi. Paham, dibaca, makanya dibaca. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bi hufratin wad'uhu bi wajhil ardi ay fala yakfi li'annahu laysa bidafnin. Qala Ainshin wa fi hukmihi hufratun la tamna'u ma marra idza wudi'a fiha summa buniya alaihi ma yamna'u dainaka ay raihah wassab. Ya. Jadi menurut sampean kasus kita ini kan sudah hufroh sebenarnya. Tapi tidak tamna'u hufrohnya karena tidak di muwaroh. Cuma kemudian dikasih kaca, dibangun yang itu tamna'u sehingga tidak cukup. Nah, ini yang dikritisi oleh yang berpendapat kasus kita ini sudah cukup. Silakan itu ditanggapi itu. Silakan. Begini, kami tanggapi begini. Ibarat yang tadi itu takkan wad'u fi wajhil ardi. Dalam artian hanya wad'unya itu oke, kami sepakat ketika wad'unya fi wajhil ardi itu tidak bisa menggantikan dengan yang fi wajhil ardi. Yang fi wajhil ardi itu kan di kitab-kitab lain sudah disebut semua, itu tidak cukup karena enggak ada hufroh. Nah, menurut Ainshin sama dengan menaruh fi wajhil ardi, menaruh di dalam hufroh tapi hufrohnya tidak tamna'uh, kemudian dicor, dibangun yang tamna'uh, nah itu tetap dianggap tidak cukup. Nah, itu ditanggap yang itu, jangan yang wajhil ardi. Ini Bapak moderator mau bacakan ibarat sebentar. Loh, bukan nambah soal, menurut lah gini. Lah iya gini Mas. Jadi menurut di sana, ini kan yang lain ada yang berpendapat cukup kasus kita karena sudah ada hufroh, sudah ada tamna'ur raihah, tamna'us sabah kan gitu. Itu kan sudah cukup. Nah, menurut di sana itu enggak cukup karena meski ada hufroh, tamna'ur raihah dan tamna'us sabah, tamna'ur raihah dan sabahnya itu tidak disebabkan oleh muwaroh, oleh tommut turab, tapi disebabkan oleh bina di atas. Bina belum lagi, jangankan transparan, ini enggak transparan, dicor saja itu enggak cukup gitu loh. Ibarat di sana begitu. Di sini ada yang sampean tanggapin itu. Ya, jangan bawa ibarat sendiri. Dalam yang kitab itu I'anatul ditanggapi. Talibinnya. Baik, berarti masih belum mau dirumuskan ya. Mau lanjut. Ini ada ibarat menarik dari Pondok Pesantren As-Sa'idiyah. Ini pandangannya adalah tidak mencukupi dengan alasan pendapat Ali Syabro Malisi tadi, kuburan yang awalnya tidak yamna'us sabu dan raihah itu kemudian dicor, transparan ataupun tidak, itu tidak cukup. Silakan yang mau mengkritisi, mengitiroti ibarat As-Saidiyah tadi, kami persilakan.
Sebenarnya di sini ada ibarat yang Mendukung ya. Itu siapa? Al-Ghazali dulu satu persatu, Zainil Hasan dan Al-Hikmah. Silakan. Sebenarnya di sini kami mau membacakan ibarat terlebih dahulu yang masalah bangunan di dalam hufrah itu cukup dalam kitab I'anatul Talibinnya ala hali al-fatifatil mu'in fal fasaki ingkanat binaan fil hufri kafat in manaat ma dzukirah wa illa fala. Kita pahami kata-kata fasaki. Al-fasaki atau dalam bentuk masdar mufradnya adalah fiski ya. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya pengarangnya mungkin. Gak ada kolah ya, apa? Gak nukil. Sebenarnya kolah kodenya sin dengan sin mim. Kodenya sin mim ya. Iya. Kodenya sin sama mim. Ya. Ila angkol. Ya wis, cukup ya. Sebenarnya seperti ini. Fal fasaki kita pahami dulu fasaki itu apa? Fasaki atau fiski ya. Sebenarnya adalah kolam. Kolam bagaimana kalau kita membangun kolam? Kalau kolam di situ berarti ada di hufroh dan dibangun. Berarti sama dengan permasalahan fal fasaki ingkanat binaun fi hufrin kafat in manaat ma dzukira. Ya, kalau bisa mencegah terhadap. Tak ada tambahan, cuman meskipun cukup, letak kecukupannya di sini hanya sebatas aqalud dafni. Untuk masalah transparannya itu cukup cuman hadkan li hurmatil mayyit seperti itu. Ya. Ibaratnya seperti ini. Ya sudah. Ya sudah. Ada ibaratnya Pak di sini, Pak? Ya nanti. Zainul Hasanin, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan untuk mengiktirati pendapat dari timur sana yang mengatakan cukup kan ya? Yang mengatakan cukup mereka. Tidak cukup. Ali Sabro Malis itu sampean kritisi. Tidak cukup. Nah, iktirat dari ibarah yang mereka bacakan, ketika meletakkan bangunan di atas hufroh, letak ketidakcukupannya itu ya karena satu, yaitu karena tidak kalau di sini itu bahannya karena tidak taktamuroiha. Jadi itu alasannya. Meskipun sampean itu bikin bangunan di atas ardun, ya. Bukan di atas ardun. Hufroh kan. Ya. Seperti kalau saya bacakan ibarah asal dari mereka itu kayak gini. Qala ba'du surah hadal kitab innahu la yakfi adafnu fi ma yasnaul al'an bi baladi misra wasam wa ghairi ma min aqdi ajazin wasi. Pelan-pelan saya enggak nutut saya, pelan-pelan. Iya. Ini innahu la yakfi adafnu fi ma yasnaul al'an bi baladi misra wasam wa ghairihi ma min aqdi ajaz jawasiin al muqtasidi sabahi baitin. Kenapa tidak bisa? Limukhalafati al-khabar wa ijma'i salaf wa haqiqatuhu baitun tahtal ard. Ya kan sudah jelas sama kayak mereka. Ada rumah berarti sampean mendukung yang tidak mencukupi. Sebentar, ini ibarah seperti ibarah yang mereka lontarkan. Ya, nah, sampean apa tanggapannya? Tanggapannya mana arahan ibarah ini? Arahan ibarah ini dikatakan tidak mencukupi. Ya karena satu tadi, la taktamuraiha. Itu tadi kitab di Muni Muhtad. Sekarang tanggapannya yang ada di kitab Tuhfatul Muhtadnya ya. Tuhfatul Muhtadnya itu kayak gini. Qauluhu wakal fasaki. Ai al ma'rufah bi baladi misrah wasam wa ghairihima. Sama kayak ibarah di atas kan? Ibarah di atas itu yang di Muni Muhtadnya mengatakan pemakaman yang dilakukan di negara Mesir dan Syam. Alasan ketidakcukupannya kan limukhalafatil khobar. Nah, bukan karena layamna. Apa letak limukhalafatil khobar? Khobarnya gimana? Harus hadis apa? Harus limukhalafatil khobar sama ijma. Apa tadi ijmanya? Itu harus ada hufroh, ada tamna'un raiha, ada tamna'un sabu, seperti itu. Nah, ini kenapa tidak mencukupi? Ya karena tadi saya terus bacakan ya. Wakal fasaki ay al ma'rufa. Berarti sama. Sebentar. Sudah ya. Sama dengan Al-Ghazali. Di sana lain, ini alasan tidak mencukupinya karena ini membangun bangunan di atas hufroh itu tidak bolehnya itu adalah karena la taktamuraiha. Coba taktamuraiha, ya boleh. Ya. Makanya saya bacakan dulu. Moderator. Saya bacakan terus. Fa innaha buyutun tahtal ardi. Fala yakfi adahnu fiha
fa innahu kawatihi figorin wa nahwihi wa yusaddu babuhu. Al-fasaki itu dohir wa dohiru goiru mutalazma ini. Karena fasaki itu kalau kita pandang dohirnya antara takta musabah sama yang harus takta muraiha ini tidak mutalazim, padahal keduanya harus mutalazim. Wadahir goiru mutalazima ini kalfasaki al-fasaki allati la taktu muraiha ma'aman iha al-wasa fala yakfi adhanu fiha. Nah ini alasannya. Karena kenapa? Karena tidak memenuhi ijma dari ulama. Ulama itu harus hufroh, iya. Harus takta muraiha, iya. Harus tamnaus sabu'ah, iya. Nah ketika kurang salah satunya tidak boleh seperti itu. Jadi dari awal kalau itu sudah yaktumur roihah dan sabuk maka cukup. Kalau dari awal tidak cukup maka tidak cukup seperti ibarat yang tadi. Baik, terima kasih. Terakhir al-hikmah. Terakhir silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, yang perlu ditanggapi itu takkan ibarat yang mengatakan di sini apa membangun kemudian tidak mencukupi lalu dibangun lagi, takkan seperti itu. Keliru. Menggali kemudian tidak cukup kemudian dibangun. Silakan. Cuman coba di sini yang perlu kita ketahui di sini dalam segi ini memang harus ada yang ditekankan ini adalah intinya ada hafroh. Makanya saya membacakan ibarat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibaratnya sama. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dafnil mayyiti wa ma yata'allaqu bihi. Nih, aqallul qabri hafratun tamna'u raihatan wa sabu'an. Ini. Maka menurut Imam Ar-Rafi'i wal ghurdu min dzikrihima in kana mutalazibaini bayanal faidatid difni. Fungsi atau untuk menyebutkan aqallul qabri dan daf'ur raihah ini hanya sebagai faidah. Cuman perlu kita fala yakfi ahaduhuma wa kharaja bil hafrati ma lawadu al mayyiti ala wajhil ardi wa ja'ala alaihi ma yamna'u dzalika. Kemudian menjadikan sesuatu yang bisa menghalangi. Tidak diperbolehkan. Terima kasih. Terakhir ini toh. Deskripsi yang sudah. Coba yang masih nanti ke Bapak Perumus ya. Ini saya simpulkan ada dua tawaran besar. Yang pertama tentang tadi yang Ali Sabro Malisi, yang kedua tentang fusaki atau fiskiyah tadi. Yang seakan-akan bertentangan, di mana sebenarnya letak perbedaannya kita nantikan dari Bapak Perumus. Kalau saya melihat bahwa hal ini adalah dianggap cukupkah mengukur mayat dengan kuburan transportasi seperti dalam deskripsi? Cukup, karena sudah memenuhi persyaratan di dalam kasus dafnun. Tapi maaf Pak, maaf. Saya belum selesai kok, mau tanggapi apanya? Saya belum selesai sama tanggapi apanya. Oke, kalau masalah hufroh, kami memang sepakat konsepnya. Tadi kan memang tanausibah, taktum roiha. Cuma kami ingin memperketat syarat hufroh, ingin mempertegas syarat hufroh. Ada ingin menambah syarat dari hufroh, yang mana dalam hufroh itu harus tawaro badan mayit, harus menyembunyikan badan mayit dalam artian tidak terlihat. Lah enggak, itu masih kelihatan. Enggak, itu enggak tawaroh menurut kami karena masih kelihatan badannya. Ngetan. Yang kelihatan badannya apa kafannya? Badannya. Badannya loh, berarti enggak dikafani. Loh, itu kan di kasusnya itu dijasi, di setel kayak orang-orang Cina itu. Enggak dikafani itu. Enggak dikafani. Iya. Coba gini Pak, saya tambah ibarat. Wong saya itu belum selesai sudah kamu tanggapi. Saya khawatir kefahaman saya lebih tajam dari sampean. Jelas itu, tapi mohon maaf, ini terlanjur. Kalau gitu coba sama rumuskan. Karena saya musyawirin nggak etis Pak kalau merumus. Nah, iya, wong saya belum selesai loh. Saya katakan bahwa dalam dafnun cukup. Masalah hadku hurmatul mayit ini adalah infirad daripada dafnun.
Yang kewajiban menjaga hurmatul mayit itu muslimnya apa yang mendem? Kalau ini kewajiban muslim, terus karena ini dianggap hadkan hurmatul mayit, yang haram siapa? Gara-gara oknum mendem sampai semua haram. Apa gitu? Pikiran sama belum sana kan? Oh saya sudah mas, oh saya perumus kok. Kadang-kadang saya musuh kayak. Lo sama kalau ngelot nggak gitu, nggak paham sama kan? Ini loh soalnya, cukupkah? Sekarang dafnun ini kan sudah cukup, sudah dipendem, sudah ditutup, sudah hafrun. Kelemahannya apa? Masih memperlihatkan badan mayit. Ih, takbir ini sama dengan itu kan khilaf tuh ya, takbir khilaf ya. Kalau sama jujur tuh khilaf, iya, ya. Kita, ya. Daripada sama takbir haram harus dibuka, nambahin kerjaan sama nanti, ya. Sampai tak terjemahkan bahasa Arab, hadku hurmatul mayit. Itu kan menolak jijiknya aja. Wastigdaron jaifati. Lah iya itu mas, munculnya tak beri hadisnya sampean. Saya nggak wahabi. Al mayit kal hayy. Itu justru munculnya duluan saya lah bab itu kalau sampean itu. Lah iya al mayit kal hayy maka harus dijaga kehormatan. Akhirnya muncul, kalau ini dafnun sudah dianggap cukup, ternyata menyisakan adalah hadkun. Hadkun ini termasuk merusak dafnunnya apa haram karena hadkunnya? Begini. Nah, ngeweh, ayo. Hadkun ini merusak dafnunnya nggak cukup apa karena haramnya? Nah. Nggak cukup? Mengapa kok nggak cukup? Karena persyaratannya Pak. Gini. Nggak temen apa mas? Ini Pak, saya dalam i'anah yang dimaksud tombon itu rodut turub ilaiha. Ini gini biar selesai ya pembahasan yang itu. Ibarat tadi yang dibaca itu kan hufrotun yang tidak ada rodut turab kemudian dibangun kan gak cukup ya. Kola ain shin. Nah di sini kola sin mim itu mengatakan cukup. Fasaki yang penting itu ada di dalam galian itu dianggap cukup. Makanya kemudian di Hawasi Syarwaninya itu disebutkan yang menganggap tidak cukup itu ain shin. Sin mim menganggap cukup. Ini yang fasaki itu ranah hilafiyah. Sekarang kita ambil yang mengatakan cukup. Bahas itu sekarang. Yang mengatakan cukup, kasus kita ini terjadi hadku hurmatil mayit apa tidak? Tidak. Yang mengatakan cukup kan transparan ini. Ketika misalnya terjadi hadku hurmatil mayit, konsekuensinya hadku hurmatil mayit itu membuat kuburan ini tidak cukup harus dibongkar dengan ikut pendapat sin mim, jangan ikut yang pendapat ain shin. Kalau yang ain shin kan sudah jelas-jelas tidak cukup gitu loh. Wajib dibongkar karena dianggap terjadi hadku apa hanya sekedar haram. Dan yang haram itu apakah kemudian yang menggali kubur atau semua muslim? Karena mengdafnu itu kan dari rentetan fardul kifayah gitu loh. Kalau sekedar jawab apakah dianggap cukup ya jawabannya khilafiyah itu gitu loh. Cuma sekarang kan kita mau tuntas ini bahasnya. Ketika ini terjadi transparan yang dianggap hadku itu menyebabkan wajib bongkar apa sekedar ya sudah haram saja gitu. Tidak nambah permasalahan mas. Gini loh, kalau nanti jawabannya ini terjadi hadku yang mewajibkan bongkar, akhir-akhirnya kan nggak cukup juga gitu loh. Karena wajib bongkar.
Ini tidak wajib bongkar, Pak. Lah kan menurut sampean yang nggak cukup, di sini ada ibarat yang mengatakan itu dianggap cukup, hanya tersisa satu masalah. Di sini ada hadku hurmatil mayit atau tidak. Kalau ada hadku hurmatil mayit, wajib bongkar atau tidak, ya sudah. Karena sudah terjadi hanya sekedar dosa pas itu saja. Nah, apa gitu? Saya, Pak. Di sini izin bicara. Ya, meminta memenuhi dari pihak pemerumus ini. Santai dulu. Al-Aziziyah, Pak. Jadi dari Bapak Perumus ini begini. Jawaban kalau ditanyakan cukup apa tidak, maka kita ambil yang dari Simim Ibnu Qasim itu boleh, ada cukup namun haram. Karena apa cukup namun haram, apa cukup apa tidak haram, begitu. Ya begitu. Gimana masuk nih? Beda. Sampean ngubur jenazah di Ardun Musabbelah, kemudian dibangun, itu kan cukup. Tapi tindakan itu haram. Lah kasus kita seperti itu apa enggak gitu loh. Ini ketika jadi begini pertanyaannya. Transparan itu haram apa tidak? Begini, bukan cukup ya, apa tidak? Ya, saya ini menanggapi dari Bapak Perumus tadi, kami mengatakan di sini apakah termasuk hadku hurmatil mayit apa tidak? Haram apa tidak? Terserah masuk ke mana. Di sini apakah dimasuk hadku? Tidak. Karena begini, dalam masalah hadku hurmatil mayit, di sini si pelaku ini untuk mengatakan hadku hurmatil mayit sudah memenuhi terhadap apa? Dobitnya hadku apa? Hadku itu takkan merusak atau itu kan terjemahnya bukan dobit. Begini loh maksudnya. Sudah ya, gak punya dobit saya, Pak. Di sini Bapak Moderator. Ya, ada takbir. Pak Moderator. Al-Aziziyah ini tidak dapat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami ada permasalahan seperti ini. Seperti contoh tadi ada apa zuhurul azmi atau zuhurul idam yang bisa dilihat dari luar gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hasyiah Qul yubi wa umairah wa yahrumu nabshu lahdi mayyitin aw fathu fiskiyatin lidafni mayyitin akhar li ghairi daruratin ila anqal walau dhahara idhamu mayyitin qabla tamami hafril qabri wajabarat muha wa satruha aw ba'da tamamihi wudi'ah ma'ahu. Jadi kalau kami bisa ambil pengertian dari apa yang kami baca, ketika ada konsep seperti ini maka wudi'a ma'ahu itu disamarkan atau ditutup. Jadi sama dengan ketika qabla tamamil hafri. Jadi kalau kita membahas hal seperti sedemikian, menurut menggunakan yang dari sin mim itu tetap diwajibkan untuk menutupi mayit, karena itu yang kita. Namun yang anehnya saya juga menemukan tentang fasaki atau fiski ya, di situ yang memang tidak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tidak cukup. Iya. Sudah ya. Enggak yang fasaki itu, Pak. Kalau khilafiyah sudah ya. Sudah. Ada lagi? Coba di sini. Ini ada nambahi. Ada tapi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah. Apa sampean? Ini masalah menjelaskan tentang mengubur itu haram. Wa yahru dengan ada acara-acaranya ini bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Mujtahid ini. Wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yumna'u wuqu'at-turab alaihi. Ay fayajibu saddul qabri bima yamna'u wuqu'ut-turab alaihi min nahwi kalau yamna'ur ru'yah. Yamna'ur ru'yah misalkan. Ya ini adanya cuman. Ada. Iya. Yamna'ur ru'yah bukan yamna'ut turab. Gak ada ini yang ada cuma begitu. Ya mungkin ini itu mungkin satu-satunya ibarat dari Al-Aziziyah yang sedikit menggambarkan lagi, tawaran lagi bahwa ketika tampak tubuh mayit wajib ditimbun dengan tanah atau semacamnya, kalau dibiarkan berkonsekuensi haram. Ini Pak, coba ada ibarat tambahan kembali ke Bapak Perumus. Sudah ya.
Mungkin baca Kan ibarat, sudah Pak. sepakat ini. Baca ibarat mungkin, Pak. Soalnya mana soal? Baca ibarat. Ada ibarat tambahan di sini, Ada Bapak ibarat tambahan, Moderator. Pak. Dianggap cukupkah menguburkan mayat dengan kuburan transparan seperti dalam deskripsi? Menurut salah satu pendapat Ibnu Qasim sudah dianggap cukup, namun haram karena terjadi hadku hurmatil mayit. Sepakat tidak itu sudah? Sudah ya? Dan kewajibannya, Pak. Al-Fatihah. Oke. Pertanyaan B. Alhamdulillah sudah kita dapatkan banyak sekali ilmu. Kita lanjut pada sub B. Karena sudah terjadi, bolehkah mengunjungi makam tersebut? Bentar, Pak. Ini Dan sebatas manakah kita diperbolehkan ngepoin kondisi mayit? Saya minta pertimbangan dulu dari Ini. Bapak Musohe atau Perumus tentang soal sub B. Ini soal pertama mulai. Sudah diubah. Kita kembali ke sub B dengan soal yang pertama bagaimana, Pak? Pak, mohon masuk. Di sini kan poin B. Gimana Sail? Maksudnya gimana nih Pak Sail? Sudah terjadi apa itu? Jadi wisata ya? Jadi jerang. Maksudnya gini, kan yang pertama itu masalah hukum mengkuburkan mayit secara transparan. Terus yang B, ketika sudah terlanjur terjadi seperti itu, apakah kita boleh mengunjungi kuburan yang model semacam itu? Yang pertama. Terus Mengunjungi maksudnya melihat. Mengunjungi ya melihat. Yang muslim ya, Pak? Terus Sudah. selanjutnya kenapa? Apa lagi selanjutnya? Selanjutnya sebatas manakah kita ngepoin, kepo terhadap kondisi si mayit itu? Sebatas mana ngipun ini? Maksud sampean bahasa apa ini ya? Mencari tahu. Sebatas mana boleh atau tidak cari tahu kondisi mayit. Gitu kan? Itu kan perlu ada batasan ketika kita melihat jenazah yang tidak seperti biasanya. Sudah. Itu kan ada batasan tentunya, tidak diglobalkan, diperbolehkan semua karena itu nanti terkait sama lihurmatil mayit juga seperti itu. Makanya kami sebatas manakah kita itu untuk kepo atau cari tahu kondisi mayitnya itu seperti apa, seperti itu. Ini karena sepertinya pertanyaannya dua ya? Dua dijadikan satu ya. Ini Pak. Jadi yang perlu kita satu-satu bahasnya itu satu-satu nanti Tor. Ini boleh masuk, Pak. Sebentar. Gini. Mau dibahas apa tidak? Ini kan sudah jelas. Dibahas soalnya kan permasalahannya beda. Yang pertama itu kan tentang hukum penguburan transparan. Yang kedua untuk mengunjungi pemakaman yang model seperti itu, jelas beda. Ini Ya kan sudah jelas kan dari atas. Dari atas kan cuma tadi bahasnya teman-teman itu terkait Jadi tetap mau masalah- dibahas ya? Soalnya ini beda, jauh sangat berbeda sekali itu. Ya. Baik. Kita lanjut pada mungkin satu persatu dulu ya. Karena sudah terjadi, bolehkah mengunjungi atau melihat makam tersebut? Silakan yang Ini. mau jawab. Ini punya, ini pas ini jawabannya. Ini. Tor. As-Sahliyin. Ini. As-Sahliyin sama Darussalam. Ini punya, asli ini. Kelas 1 Ulia. Silakan As-Sahliyin.
Jadi jawaban dari kami di sini diperbolehkan ya. Mengunjungi makamnya diperbolehkan. Baik, dengan alasan biqasdil i'tibari wa dzikril maut begitu. Ya, terima kasih. Darussalam. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pastinya moderator tidak melihat kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami jawab tidak diperbolehkan. Baik. Satu Ulia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dalam hal tadi, maka kami di sini menjawab tidak diperbolehkan. Sama. Baik. Silakan kami minta PP As-Sahliyin untuk mengulas kembali jawabannya diperbolehkan mengunjungi makam yang kondisinya semacam itu. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi begini, Tor. Alasan kami di sini memperbolehkan, pertama kan mengunjungi atau ziarah kubur kepada orang muslim itu kan sunnah ya. Nah, maka di sini bagaimana kalau statusnya itu orang kafir? Maka di sini diperbolehkan. Langsung bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ziyarat kubur muslim ila angkol wa tajuzu alal asahhi na'am in kanat ziyaratul azyadatu biqasdil i'tibari wa tadhakkuri fahiya mandubatun itu ya. Yang pertama. Yang kedua di sini qala fil ubabi walil muslimin ziyadatu qabril kafirin qala fi syarhi ay yubahu lahu dzalika, begitu. Iya. Baik. Kami minta seterusnya dari Darussalam untuk menjelaskan kenapa tidak diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami jawab tidak diperbolehkan karena memang sesuai dengan apa yang ada di Hawil Kabirnya, bahwa di situ dijelaskan hurmatul muslim ba'da mautihi ka hurmatihi qabla mautihi. Status kehormatan orang Islam itu setelah meninggal itu status kehormatannya sama sebelum dengan dia meninggal. Itu di Hawil Kabirnya. Jadi dengan mengunjungi itu sudah hadkuh begitu ya? Ya, hadkuh hurmatil mayit. Terus kemudian dalam praktek ghusluhnya saja ya. Dalam praktek ghusluhnya saja yang hanya boleh melihat itu hanya aktor-aktor tertentu yang dilegalkan oleh kitab fikih kan, seperti itu. Akoribnya saja kan? Ya. Nah, apalagi kita sebatas mengunjungi ini kan global. Mungkin dibaca mengunjungi haram begitu, mungkin ada. Mengunjungi haram. Untuk mengunjunginya kan sudah, Tor. Ya, melihat. Hurmatul muslimnya itu seperti itu. Oh, itu saja. Ya. Gak mau ditambah? Pas. Yes. Satu Ulia, silakan lebih dijelas, mungkin penjelasannya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Moderator waktunya. Sini jawaban kami sebenarnya sama, yaitu tidak boleh. Namun di sini kami membawakan konsep yang berbeda. Sesuai dengan jawaban yang pertama, hasil lumusan daripada yang pertama. Di situ kan hukumnya boleh, dianggap mencukupi, namun di situ haram ya, seperti itu. Maka dengan adanya sedemikian, hukum daripada kuburan tadi di situ boleh, namun haram. Kita yang mengunjungi ataupun ziarah pergi ke sana, yaitu sama saja dengan kita ridho bil ma'siyah. Karena kenapa? Karena di situ sudah jelas tidak sesuai dengan prosedur dalam Islam ataupun metode penguburan dalam Islam saja, masih kita kunjungi. Kita kan sudah tahu bahwasanya itu seperti itu. Maka kenapa kita mesti mengunjungi? Maka dalam hal tadi, sini kami ada ibarat wa minha al-farhu bil ma'siyah warida biha sawa'un sadarat minhu aw sadarat min ghairihi bin khalqillahi li anna ar-ridha bil ma'siyah ma'siyatun. Seperti itu. Ada yang maksiat
mengunjungi termasuk ridho gitu ya? Ada? Iya, kita nalar saja bahwasanya mengunjungi ini, andaikan Anda melihat suatu stadion bola, kalau kita tidak cinta, kalau kita tidak memang lebur kepada itu, buat apa Anda mengunjungi? Sama dengan hal tadi, ini kami masukkan konsep tadi seperti itu. Ya, ada lagi, gak ada? Cukup. Ini kita bahas dulu mungkin yang paling menarik dari jawaban PB As-Sahliyin mungkin ya, karena ini satu yang berbeda, yaitu menyatakan boleh, bahkan sunnah tadi ibaratnya. Hukumnya sunnah mengunjungi kuburan tersebut, alasannya i'tibar. Mare engak kemate ben siksa kubur. Silahkan yang mau menanggapi. Ini mau Fatihil Ulum. Ada lagi? Tako. Darul Hikmah. Ya. Dua dulu, silakan. Fatihul Ulum dan Darul Hikmah. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini menanggapi apakah di sana itu tidak memandang kehormatannya mayit begitu. Karena di sini kami menemukan sebuah ibarat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam yakun ghusluhu fil qamis li shafaqatihi sitaru minhu qadru awratihi wa dalika baina surratihi wa rukbatihi li anna hukma awratihi ba'da wafatihi ka hukmi awratihi fi hayatihi. Begitu. Jadi apabila terasa susah memandikan bersamaan dengan pakaian gamis, maka setidaknya menutupi auratnya, yakni area antara pusar dan lutut. Karena hukum aurat seseorang ketika meninggal adalah sama dengan hukumnya ketika hidup, begitu. Haram melihat aurat. Haram, iya. Kalau bukan aurat, ada ibaratnya. Ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana kan haram, menjawab haram. Boleh. Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma kuburul kufari fala yundabu ziyaratuha wa tajuzu ala lawsih na'am in kanat az-ziyaratu bi qasdil i'tibar wa tadhakkaru al-mautu fahiya mandubatun mutlaqon wa yastawi biha jami'il kubur. Nah, ketika seseorang itu non muslim, kuburan non muslim, kuburan transparan itu, maka tidak disunnahkan menziarahinya. Tetapi boleh menurut pendapat yang paling sahih. Nah, namun jika ziarah ke kuburannya non muslim untuk mengambil pelajaran, yakni mengingat mati, maka disunnahkan secara mutlak. Ya berarti sama. Begitu. Mana ya tanggapannya? Gak ada. Ya itu tadi yang pertama. Sudah itu. Ya. Darul Hikmah, silakan.